Ada warga yang sering disesatkan ataupun disasarkan, itu ulah siapa? Hai. Ternyata wujud aslinya itu wewe gombel. Bisa lihat nggak di belakang aku ada apa? Apa? Gelis ya? Bagus tuh. Pokoknya. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Malam ini kita sedang berada di salah satu desa di Kabupaten Subang. Dan kabarnya di desa ini seringkali mengalami gangguan-gangguan daripada makhluk astral yang katanya di tempat di belakang kita ini ada sosok wewe gombel yang seringkali menampakkan diri menyerupai perempuan. Dan sebentar lagi kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Mengapa sosok tersebut seringkali mengganggu di tempat ini? Dan sebelum kita melakukan mediumisasi, aku akan sedikit bertanya dulu ke para konsultan supranatural tim Huru Hara Horor. Yang pertama mungkin aku akan bertanya dulu ke Ki Respati nih Ki. Kira-kira impresi kita waktu pertama kali datang ke tempat ini tuh gimana sih hawanya, terus energinya itu seperti apa kira-kira? Ya tadi pas saya membuka portal di sini, ya tarik, energinya sangat tarik. Saya mengacunya ke yang ada di belakang kita, bambu, gitu kan. Bambu. Di sini ada sosok perempuan, dan terus saya berinteraksi, dia sering menampakkan cewek ataupun nenek-nenek yang sering nongkrong di sebelah dekat balong gitu. Oke. Dan selanjutnya mungkin aku akan bertanya ke Teh Amel nih Teh. Kira-kira Teteh yang tahu daerah ini tuh, menurut para warga pada kesaksian mereka itu sering diganggu kan di tempat ini? Seperti apa gangguannya? Yang saya tanya ke warga di sini, katanya sering ada itu apa wewe gombel gitu ya, dan juga ada, kalau di sini ada suka ada pocong katanya, di sini juga ada ya, dan seperti apa sosok hitam juga. Terkadang orang yang mau masuk ke sebelah sana ya, kadang mereka kesasar gitu, nyasar iya, diituin di apa, dilinglungin gitu, dibikin yang dari arah ada kebun bambu itu di situ. Yang saya dengar begitu. Mungkin menurut kesaksian warga di tempat ini gangguannya semacam penampakan, dan juga mungkin makhluk itu seringkali menjahili itu dengan cara dibuat linglung gitu ya. Jadi seolah-olah mungkin ya istilahnya disasarin lah, dibikin nyasar. Dan sesaat lagi kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok astral yang ada di tempat ini. Buat kalian sahabat Huru Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, jadi sahabat Huru Hara, kita akan menuju ke tempat yang mungkin memiliki energi penarikan yang lumayan. Karena pertama kita mau mediumisasi dengan sosok apa dulu Ki? Ya kita lihat siapa yang nanti interaksi yang kuat. Yang interaksi yang kuat, yang lebih dulu masuk gitu ya. Nanti kita juga mesti cari tempat yang lumayan. Karena kebetulan sebelum kita syuting tadi siang turun hujan, jadi kita mesti cari tempat yang kira-kiranya enak untuk mediumisasi ya. Oke, ini masih jauh? Lumayan. Di depan yang pas pertigaan ataupun perapat.
ini kita syuting di jam 2 pagi, di jam 1 pagi, sahabat Huru Hara. Ketika aku masuk ke sini emang auranya agak lumayan mencekam ya. Dan aku melihat banyak orbs. Ya teh, itu kira-kira mungkin dari pancaran energi ya. Iya, Dari pancaran energi dan aura tempat ini. Jadi lumayan juga ya. Itu biasanya mereka itu menampakkannya itu pada malam hari atau mungkin di siang hari juga menampakkan diri teh? Ya, yang saya dengar sih katanya dari malam hari ya, yang mau ke Empang gitu ya. Yang ada juga yang sore hari ada. Oke. Yang sore. Oh. Nah ini udah masuk kawasan ini, kawasannya. Kawasan Udah energinya tinggi ya. Yang energinya enggak energinya udah kuat, mulai yang kuat sering di sini ya. katanya dilingkungkan ataupun Iya. tersesat. Jadi udaranya memang cukup dingin di tempat ini. Mungkin karena di sini banyak pepohonan yang rimbun ya. Dan juga kebetulan tadi siang hujan juga. Tapi dinginnya itu beda gitu, kayak mencekam gitu sahabat Huru Hara. Jadi aja ya, yang punya rumah ya, bapaknya teman saya, pas sore ya pulang mau maghrib kalau nggak salah ya, pulang-pulang dia meriangan, panas dingin gitu ya. Pas tadi saya obatin ada yang ikut dari sini. Ada yang ikut dari sini. Oke. Itu kejadiannya kapan Teh? Barusan tadi sore. Oh, barusan tadi sore. Gimana Ki? Kita udah sampai ke tempatnya atau? Belum, Oh, belum. belum, masih situ belum. ya. Di sebelah sini ya. Iya. Oke. Udah terasa. Nah, di sini ini portal, ini ada Portal. wilayah kekuasaannya di sini. Wilayah kekuasaan daripada makhluk yang Iya. mana Ki? Yang di analisa tadi itu sosok tinggi besar. Nah di sini Sosok tinggi besar. ini pintunya di sini. Makanya kebanyakan yang kesana seharusnya kalau pulang ke sana kadang ke sana gitu kan. Oh, Di sini. berarti kita mau oke. Berarti kita mau mediumisasi mungkin mencari tahu kenapa sosok besar ini membuat orang itu nyasar gitu ya. Iya. Karena bahaya juga ya kalau misalkan disasarin gitu kan. Kan kita nggak tahu disasarinnya kemana. Terus juga itu biasanya warga sini juga yang suka disasarin. Yang pernah diituin ya, orang tua yang punya rumah ya, ibunya Rais ya, yang pernah sampai 2 bulan beliau dirawat di rumah sakit. Sampai dijemput ya sama saudaranya. Kalau dia kesambang di sini ya, sampai ke sini Disasarinnya. Oke, jadi di sini sahabat Huru Hara lokasi yang seringkali banyak orang-orang yang disasarin oleh makhluk yang mungkin tinggi besar, hitam, penunggu tempat ini. Gitu. Jadi ini memang bentuk jalannya itu kayak bercabang gitu ya, Iya. Ki? Iya. Oke, bisa dimulai atau nunggu dulu? Gimana? Siapnya.
Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa nggak menjawab salam saya? Assalamualaikum. Tenang. Gak bisa jawab. Tenang. Ini dia iblis. Assalamualaikum. Oh, Apakah Muslim? kan. Ini muslim. Ayo sini. Hampura. Bisa tenang, soalnya Bisa tenang dulu ya. Tenang. agak kotor ya, nanti badan Anda ikut kotor juga. Tenang dulu, Mbah. Kami hanya mau pengen ngobrol dan mengkuak. Soalnya di sini ada warga yang sering disesatkan ataupun disasarkan. Itu ulah siapa? Hai. Kenapa, Mbah? Memang mereka salah apa? Oh, salah naon. Lalu alasannya? Kebiasaan aing. Ngaling lungkun. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Bisa nggak, Mbah, kebiasaannya diganti? Emang ini kekuasaan wilayah. Sejak kapan? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Kalau boleh tahu, Mbah, sebelumnya ya, Mbah, kita datang ke sini bukan mau mengganggu, Mbah. Ya, kita cuma mau tahu, mau ngobrol. Kalau memang itu perbuatan Mbah, ya sudah. Ya, karena itu ya balik lagi. Terserah, ya. Nah, dulu di tempat ini sebelum jadi apa ini? Kebun. Dulu tempat apa, Mbah? Dari ratusan tahun yang lalu. Hutan. Banyak orang yang berburu di tempat ini, betul? Dari aing aya di tetangkalan. ada di pohon. Nah, pohonnya itu masih ada sampai sekarang, Mbah. Di sebelah mana, Mbah? Tengah-tengah. Di tengah. Iya. Oke. Tapi Mbah diam di sini ya. Oke. Lanjut. Halo Mbah, saya mau tanya ini ya Mbah ya. Saya minta maaf kalau udah ganggu Mbah ya. Gini Mbah, banyak yang menegur saya ya, bahwa Mbah katanya suka mengganggu. Bahkan yang punya rumah saya juga pernah diganggu sama Mbah sampai dia dirawat sampai 2 bulan loh Mbah. Mbah nggak ngelepasin dia. Ya, tapi saya mohon maaf ke Mbah. Tolong jangan cari korban lagi ke depannya ya Mbah ya. Apalagi Mbah diam di sini dan mereka juga warga asli di sini toh tidak mengganggu Mbah ya. Jadi tolong saya minta sama Mbah jangan sampai mengganggu orang yang gak bersalah ya Mbah ya. Segitu aja Mbah permintaan dari saya ya. Jangan sampai ada korban lagi ya Mbah ya, yang karena mereka enggak bersalah sama sekali ya. Toh mereka juga enggak mengusik Mbah kan? Iya, makanya saya minta saranin ke Mbah jangan mengganggu warga yang tidak bersalah ya Mbah ya. Cukup satu saya sama saya hanya itu aja Mbah. Ya, terima kasih Mbah ya. Mbah, kalau saya boleh tahu di sini pernah ada yang minta nomor, Mbah? Nomor togel? Jangan. Belum ada, tapi kalau minta ke Mbah bisa dikasih, Mbah. Rek merenaon mereka. Biasanya Mbah mintanya apa? Daging apa, Mbah? Daging ata. Apa aja? Mbah lihat di belakang saya ada apa, Mbah? Ada perempuan cantik nggak, Mbah? Suka nggak, Mbah? Kenapa? Oke. Mbah mungkin ada pesan untuk warga di sini, Mbah, yang mungkin nanti kita sampaikan supaya Mbah tidak merasa terganggu.
supaya Mbah nyaman tinggal di sini ya, supaya Mbah juga mungkin tidak mengganggu mereka. Apa pesannya Mbah untuk mereka, Mbah? Ngaliwat pula sompral. Lewat jangan sompral. Tuh, berarti ada yang pernah sompral, Mbah? Ada. Ya nanti kita bantu sampaikan ya, supaya mungkin kalau misalkan mereka lewat ke sini, mereka nyapa Mbah ya. Mbah, punten, mungkin kayak gitu ya Mbah ya. Saling menghargai gitu. Kita saling menghargai aja ya Mbah ya. Kita sama-sama makhluk Allah, diciptakan sama Allah gitu kan. Walaupun kita berdampingan gitu kan, setidaknya kita tidak saling untuk mengganggu. Iya. Oke, mungkin sudah cukup Mbah informasinya. Manusia yang nomor. Ayang nomor. Mbah mau ngasih Baik. Dan ayah 2 angka. berapa? 7, 7, 2 kunci ya. Oke Mbah, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf sekali lagi kalau kita merasa membuat Mbah merasa terganggu di tempat ini ya. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di tempat ini. Silakan Mbah kembali. Semoga nyaman dengan tempatnya ya Mbah ya. Minta ya Bah ya, keluar ya. Atur nuhun. Allah. Masih ada? Auranya masih ketinggalan? Udah. Berapa persen? Oke, mungkin kita butuh banyak waktu untuk Om Heri memulihkan energinya, karena sosok yang ini energinya lumayan besar dan dia mungkin menyimpan apa ya, kayak semacam amarah. Tapi amarah yang nggak tahu amarah untuk siapa. Mungkin untuk orang-orang yang sering kali lewat ke sini tapi omongannya tidak dijaga gitu. Tadi kita juga dapat pesan bahwa kalau misalkan kita lewat area sini, tolong dijaga ucapannya. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyinggung mereka yang mungkin tinggal di tempat ini. Nah tadi sebetulnya aku sempat iseng untuk minta nomor togel gitu. Awalnya dia apa ya, menantang bahwa mau ngasih dia apa gitu, dan dia mintanya daging. Maksudnya daging mentah itu mungkin daging manusia ya. Iya. Bisa juga daging kambing Bisa gitu. juga daging kambing ataupun makhluk hidup lainnya gitu ya. Cuma tadi kenapa aku pengen tanya, kenapa kok dia tiba-tiba ngasih nomor secara cuma-cuma? Kenapa Teh? Kira-kira menurut Teteh? Ya mungkin beliau pengen ngasih ya, kalau memang kalau memang ada rezeki ya buat kita kali ya yang suka pasang togel ya, terutama itu buat Om Agus sama Pandi ya, mungkin itu bisa dipasangin ya Om Heri. Tapi itu jangan ditiru ya, karena kita juga setiap kali mediumisasi memang sering kali minta nomor dan kita ngetes beneran keluar nggak. Kadang-kala ada yang keluar, ada juga yang enggak. Jadi jangan sepenuhnya untuk dipercaya juga gitu, karena kita cuman ya iseng-iseng aja. Tapi kita nggak masang gitu ya. Nah, sekarang menurut Kirespati nih, tadi kan awalnya dia nolak untuk kasih nomor, tapi pada saat aku pamit sama sosok ini, tiba-tiba kamu mau nomor katanya. Ya udah sok kasih gitu. Terus dia kasih nomor berapa? 72. 72 itu kira-kira kenapa kok dia bisa tiba-tiba ngasih menurut dari energi? Ya mungkin karena tim huru hara mungkin kesini untuk menguap apa yang telah terjadi. Ada ya bukannya mungkin ya, ada etikat baik. Pada akhirnya yang aura negatif yang ada di sosok itu akhirnya terkendalikan. Oke, jadi memang kita dari awal, sejak awal ya, dari kita pertama kali syuting itu memang tidak pernah kita berniat untuk mengganggu ataupun mengusik makhluk-makhluk yang ada di setiap lokasi yang kita gunakan untuk syuting dan juga penelusuran, terkecuali bahwa kalau kita mau menguak korban pesugihan ya, korban tumbal, itu memang iblis-iblis yang seperti itu memang harus diperangi ya. Jadi memang harus mereka itu dikacaukan ataupun
dienyahkan gitu. Dan kalau untuk lokasi-lokasi yang gangguan yang seperti ini, mungkin niat kita untuk memberikan pesan kepada sosok-sosok yang ada di sini, kalau bisa tolong jangan mengganggu gitu, karena sesama makhluk hidup, sesama makhluk Tuhan, mereka juga hidup ya, walaupun berbeda dimensi, kita wajib untuk saling menghargai gitu. Dan mungkin gimana sekarang untuk penarikan? Lanjut. Siap. Ada sosok lagi yang mau kita mediumisasi ya. Sosok perempuan kali ini siapa? Om Agus lagi, Om Heri atau Om Agus lagi? Di tempat yang kira-kira penarikannya bagus aja untuk sosok wanita itu, soalnya di dekat tempatnya. Oke. Ini yang tobrut. Iya, yang agak tobrut itu. Aku pengen nanya, cantikan yang di belakang aku atau cantikan dia? Namanya topik pasti ya. Manuel. Tadi tuh lupa nanya nama ya. Gak inget nama Maksa si mbahnya. Ya mbah aja lah. Sama aja kan, kadang-kala kan makhluk Astra itu yang punya nama. Iya, ada yang punya nama, ada yang namanya banyak ya Ki. Iya. Jadi kalau di tempat lain terkenalnya si A, di tempat ini terkenalnya si B gitu. Padahal sosoknya itu aja kan. Iya. Apa sih istilahnya tuh? Apa yang bisa jadi cewek, bisa jadi cowok tuh apa istilahnya? Mancala Putra, Mancala Putri. Oh iya, Mancala Putra, Mancala Emang bener kan Putra. dia? Salah tak sayang. Maksudnya Benar di ini mana kita diputerin ini. Nah, iya kan. Nah. Yang perempuan. Yang perempuan. Tadi balik lagi kan. ya? Oh. Yang di Haupan. Sorry guys. Nah, gitu. Baru juga tadi dibilangin sama mbahnya, kita sudah diputerin. supaya Dari tahu. tadi juga. Ini mana kemana? Nah. Di belakang sana. Aduh, Sugante aya di lokasi, ternyata ternyata Nah, gitu. berarti linglungnya itu bukan kita jalan Ya, jadi jadi dua, nggak jalan sadar. jadi ini ya, tapi pikiran kita yang Nah, itu. dipermainkan Dan rupanya. ditarik. Ya, Ditarik. ini udah ada contohnya sahabat Uruhara. Baru aja diomongin udah kejadian. Nah, gitu kan. Oke, jadi sahabat Uruhara, kita kembali ke lokasi tempat kita tadi opening. Dan kabarnya di belakang kita ini, di sini, di bambu yang kuning ini, ada sosok perempuan tobrut yang katanya seringkali mengganggu dan juga menampakkan diri dalam wujud mungkin menyerupai perempuan, menyerupai manusia. Dan ternyata wujud aslinya itu wewe gombel gitu, yang ya pepayanya besar gitu. Padahal ini tuh kalau dalam bahasa Sundanya haur koneng ya. Haur koneng itu kan biasanya penangkal ini ya. Ini nih Ki Respati mungkin yang tahu nih. Dulu kan sempat ada nih Ki, apa namanya, kayak mitos kalau atau kepercayaan kalau haur koneng ini bisa menangkal kolor hijau, bener nggak? iya. Tapi kenapa si Neng Tobrut ini tinggalnya di sini? Tuh, aku lihat rambutnya dari situ. Betahnya di Karena apa? Karena kalau kita dari segi dari tekstur bambu itu kan itu mengandung suatu energi positif dan negatif. Kalau toh kita untuk dijadikan sarana dengan keyakinan, ya bisa kita dijadikan energi positif. Tapi kalau kita untuk dijadikan sarana negatif, kita bisa jadi energi negatif gitu kan. Makanya identik makhluk-makhluk kasta itu suka tinggal diam di bambu-bambu kuning gitu kan. Nah itu. Oke, ini siapa yang mau jadi mediator? Om Agus atau masih Om Heri? Kira-kira? Om kuat kan itu? Soalnya gitu. Biasanya kalau sosok perempuan itu yang paling seru itu Om Heri sih. Yang si Nengsi itu ya kemarin, sahabat Uruhara. Siluman ular Nengsi itu yang paling Nangkung, oke sih. Hah? Langsung tinggal gabung karena tinggali heula tuh tinggali itu tinggali sok tempo terus kosongkeun
Nyai. Kunaon sok ngaganggu di dia. Yang mau. Mau saha? Mau saha? Yang mau ngaliwat di dia. Emang boga salah naon anu ngaluat di dia? Salahnya apa? Resep. Aing resep yang mau. Dah salah kalian tempatnya di dia kan tinggal di itu tempat nama. Pindah resep ke dia. Namina saha? Itu. Yang terang atuh. Perapatan ongkol. Tusuk Eta sate. meni gede-gede teuing. Eta gedang meni gede-gede teuing. Saha namina? Hah? Cing. Jual sih. Juar sih. Juar kita di alam mana? Alam bunnya. Ai juar sih teh sebangsa apa? Siluman. Oke. Sok suka menampakkan diri jadi perempuan cantik ya? Cantikan Teh Juarsi atau yang di belakang saya? Cantikan yang di belakang saya. Takut nggak? Takut nggak? Baik ya, bagernya. Tapi lamun ngaganggu, Lamun ngeganggu kumaha? Lamun ngeganggu saya ku sama perempuan yang di belakang ini. dibawa kayak situasi nanti ke dia deui. Tapi berani nggak ngajak ribut sama perempuan di belakang saya? Kenapa? Iya nya. Takut? Emang diapain? Takut kok diapain? Katanya tadi baik. Iya dilempar. Oh, takut dilempar. Oke. Cek Juarsi, boleh nggak saya kasih saran? Tolong dong jangan ganggu warga di sini. Mereka kan nggak salah. Ya. Bener Resep nggak? naona, resep naona, nusakan kala liwat. Yang aya batur mawa uli. Pernah yang dibawa ulin. Cuma nampakeun. Nah, kita pas nampakeun orang-orangnya pada ketakutan. Sampai lari-lari gitu ya. Ada yang sampai jatuh dari motor ya. Ya bener nggak? Ada yang bawa motor, takut-takutin sampai jatuh. Kuring sok ka dieu kunaon tara daek nampakeun kuring ka dieu. Hah? Tadi kuring ka dieu kunaon? Nah, beda dah sami atuh. Sok. Ayaan di awakna. Ya anaonan, ya beteung. Tadi kuring ka dieu setengah genep. Sareupna kunaon teh daek nampakeun ka kuring? Hah? Kunaon? Biasa nama kan wujud kawas kita sok nyuputin budak. Teu beuki ka budak mah, apa kumaha? Acan manggih. Ya oceun mah. Can manggi. Bujangan. Aya nu bujangan di dieu tah arek tah. Sabar hiji nu dipayun sok resep pasaha. Aya 2. Nah, ya kira Ayo. sepati tah. Iya aya kirespati di pali dieu. Mau yang mana? Aya kuring atuh anu kasep di kuring. Hayang teh. Kunaon? Panas. Teh, kenal sama si Mbah yang di sana teh? Kenal. Itu teh namanya siapa? Tadi teh kita teh lupa mau nanya namanya. Apa kuring Apaan kena kenal? Katanya kan oke wujud lah. sok ngobrol tare. Galak-galak. Galak. Ah, bagor tadi mah. Tadi mah bager ke saya. Galak eta kekuasaan anak. Beda jeung kuring. Beda. Kalau teteh di sini kekuasaannya gitu. Nah, Ada lagi nggak selain teteh? aya pocong. Pocong, Nah. Aturan kuring. Bebaturan. Ganggunya di dieu. temen ya. Nah itu pocong siapa dulunya manusia? Kenapa itu bisa jadi pocong dia? Penasaran. Oh penasaran. Emang pas meninggalnya kenapa cek? Penasaran. Kecelakaan bukan? Kecelakaan ya?
kecelakaan Berarti jadi tumbalnya. temen ngobrolnya Kecelakaan jadi tumbalnya. ya Antara netep dia. berarti sering melancong. Kemana wae cenah? Kemana aja? Madaek. Mahadaek nah. Gak pernah nanya gitu misalkan kemana, ke daerah mana. Katanya temen. Antara ngobrol kan. Terus yang diobrolin apa? Cepat cicing. Cuman diem doang, berdua gitu. Gak pernah ngobrol, bosen dong. Aduh. Wing di situ, mana di dia? Kalau di dunia Ece yang lagi rame apa Ce? Ngobrolin apa? Kalau kuntilanak ada nggak di sini? Oh, Nggak ada. bukan kuring eta teh. Aing mah bisa nggak wujud naon wae. Iya, tapi kan beda wujud aslinya mah. Ya. Kirespati mau nanya? Sip, udah. Udah. Ya udah kalau gitu ya Ce. Kalau saran dari saya mah, kalau orang-orang yang tinggal di sini, ya, yang menetap di desa ini, kalau bisa mah jangan diganggu, kasihan. Ya, kena mentalnya. Intinya mah jangan jahil, saling menghargai aja. Jahil ari pentasi dia mah kan sarua ya komo warga di dia. Nya. Ieu kunaon aya di caklan kieu teh kunaon? Hah? Hah? Kunaon ieu di caklan kieu kunaon? Oh, kan sering beda tuh, Cek. Hah? Nyarios atuh. Kunaon? Sok mamah gitu. Sok Kunaon anu ya, mah teu nama kunaon? pindah dinya kan di dia sok kasal nanya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sir dicipta rasa. Allah. Dilempar lagi. Ada, aku lihat masih lihat rambut. Pentawe tadi teh. Sagunting mah. Sih, Cejuar. Cejuarsi. Berarti Cejuarsi mah itu dia memang golongannya siluman kan ya? Berarti memang bukan jin korin. Jadi nggak ada hubungannya dengan penduduk desa di tempat ini ya. Nggak Jadi ada. memang dia mah memang diciptakannya ya memang seperti itu pada Iya. awalnya ya. Jadi bukan berasal dari jin korin. Ya aku penasaran nih cuman satu ini yang pocong kayaknya bisa masuk ke Agus. Soalnya tadi dia katanya teh kayak korban kecelakaan tapi ditumbal gitu. Cuman Yang kata ya, tapi nggak tahu ya ini isu yang pernah saya waktu itu dia sering meminta daging mentah itu yang mana ya? Tapi yang sering terjadi di sini. yang minta daging mentah. Ya, yang ininya, tapi bukan si pocong itu ya. Yang ada jagat sini ya Ki. Yang dari sini tapi nggak tahu apa gitu ya. Cuman memintanya setiap kalau ada seni musik ya, mintanya daging mentah. Ya kan kalau menurut analisa saya kan kalau emang toh di sini tempatnya sebenarnya itu perbuatan-perbuatan yang di sini cewek itu kan dia dari bangsa-bangsa yang demit lah yang bisa mencela putra mencela putri bisa berubah wujud seperti cowok cewek kan kalau wewe di Gomo itu kan bukan dari makhluk astral yang biasa Jin korin dikatakan gitu ya? jin korin gitu kan bukan gitu kan. Berarti dia mah memang murni ini ya, murni siluman yang bisa berubah wujud Ya. menjadi apa saja yang dia inginkan. Iya. Nah, kembali lagi ke pocong. Energinya ada nggak di sini? Ada tadi barusan saya ini Pas juga lagi diomongin ada. ya. Ya itu barusan aja itu juga ada di sini Oke. kebun ini ya, tapi nggak tahu itu Dia atau bukan? Ya. Yang kita obrolin. soalnya Bisa dipanggil ke mungkin Om Heri sudah cukup ya Iya. energinya. Lemes. Tukar dulu ke Om Agus. Sudah waktunya untuk maju. Karena gini loh, maksudnya ini kan dia kemungkinan ya kalau untuk pocong ini tadi dia bilang si sosok siapa? Juarsih itu bilang katanya dia itu memang jiwa manusia yang penasaran. Kalau memang misalkan kita bisa membantu, lebih baik kita hilangkan aja ya Pak ya. Misalkan kita sempurnakan, kita tanya dulu bisa nggak atau mau nggak dia disempurnakan. Kalau misalkan
tidak bisa, ya sudah. Kalau misalkan mau disempurnakan, Senang dia senang. ya sudah kita sempurnakan gitu. Kamu nggak ada teman loh, kejuar sih. Hei, kamu nggak ada temennya. Nggak apa-apa ya, Ce, kita sempurnain. Tangan pakai apa dia? Bahaya. Sok. Ayo Om Agus. Yuk. Tarik nafas, Pocongnya cewek cowok teh? Cowok. keluarin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aa namanya siapa? Perempuan. Oh, perempuan apa laki-laki? Cowok tanya dulu. Laki-laki? Laki-laki. Iya. Namanya siapa, A? Namanya siapa? Nama? Hah? Iwan. Iwan orang mana? Orang sini? Asli? Orang sini asli? Kan ya? Bukan ya? Pendatang? Kata Ceju itu temennya yang di belakang kita ini, Cejuarsi itu temennya A Iwan. Iya. Serius. Iya. Suka ngobrolin apa sama Cejuarsi? Cuma temen aja ya. Kata Cejuarsi tadi katanya A Iwan sering kali main pindah-pindah tempat. Ngapain, A? Nyari apa? Nyari apa? Eta Kegiatan juga di bogoh dia lagi. nya. Hah? Pernah ayah nu dicegat di dia sana. Nya. Anjirnya dicegat di dia nya. Batur. Gak boleh, atuh kan udah beda alam. Mereka mah kan tinggalnya di dimensi manusia. Ya, beda dimensi ya sama kita. Ya. A, bisa lihat nggak di belakang aku ada apa? Apa? Gelis ya. Bogoh tuh. Pokoknya. Bogoh tuh. Jelas bisa. Gelis bisa. Hari kadia bogoh tuh. Kadia bogoh tuh. Kadia bogoh tuh. Siun. Kunaon sih ya? Omnya gedenya. Omnya gede. Mauna gedenya. Kunaon gede yang harap kadi tuh kadia geura. Kunaon yang hareup wae ka dieu ningali wae awewe nu di dieu nya. Di Itu mah belakang saya nya. Gelis. Itu mah gelis. Ai kadia kunaon kadia nempo. Ya udah gak apa-apa, ngelihatnya ke sini aja ke yang Tuh, perempuan gelis. yang di belakang saya. Ya. Ai Nah, kadia mah embung. Kalau misalkan A Iwan suka, tapi jawab pertanyaan saya ya, yang jujur ya. A Iwan dulu kenapa bisa jadi pocong? Korbannya. Korban Korbannya. pesugihan, kecelakaan, dijadiin tumbal ya. Ya. Tapi mau disempurnain nggak? Biar nggak jadi pocong terus di sini. Mau dibebasin? Bisa. Bisa, Dicoba. anu teu bisa huru-hara horor. Bisa anu we ge nya. Bisa riwayat itu kan. Riwayatnya. Baik, kau bogolin. Bogo. Mending Juarsi apa yang di belakang saya? Gelis ya. Tapi ai kakuring mah geuning kunaon bung ningali. Kunaon? Ya udah, gini aja. A Iwan kan, A Iwan masih mau jadi pocong atau mau disempurnain? Mau istirahat dengan tenang? Sempurnakeun mending ge nya. Beh tenang nya. Naprak-naprakan di leuweung kieu sih. Nya. Kayak bisa. Bisa. Gini aja, A Iwan kan meninggalnya kecelakaan ya. Jangan ada dendam ya. Harus ikhlas ya, mau nggak? Biar sempurna. Harus ikhlas. Mau apa enggak?
Ikhlas ya? Mm-mm. Nama bapaknya siapa? Tadi oh, Lupa. Tapi kita coba didoain ya, supaya Aiwan tidak gentayangan lagi di sini, supaya jiwanya tenang ya, supaya bisa istirahat dengan tenang menunggu hari penghakiman nanti ya. Ya, mau ya? Apapun yang jadi dosa Aiwan, minta sama Tuhan ya. Minta jiwanya tenang, jiwanya bersih ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Udah ya, sok nama keluar lah. Allah, Allah. Oke, jadi sahabat Huru-Hara, tadi kita sudah bermediumisasi dengan 3 sosok. Yang pertama tadi sosok Mbah yang seringkali mungkin membuat orang lain linglung di tempat ini. Jadi justru linglungnya itu bukan salah ataupun nyasar ya, tetapi pikiran kita yang dibuat linglung ya, Iya. secara tidak sadar Iya. ternyata. Tadi kita sempat mengalami dilinglungkan. Padahal sebenarnya tujuan kita di tempat ini karena kita awalnya tahu sosok perempuan yang Tobrut itu di tempat ini, tapi tiba-tiba kita salah ambil jalan, malah lurus terus ke sana gitu. Dan mungkin sebelum kita closing, aku mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang muslim untuk mendoakan jiwanya Aiwan supaya mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan jiwa ini bisa diterima di tempat yang seharusnya dia ada, dan juga supaya tempat ini tidak ada lagi energi-energi yang jahat ataupun, dan supaya warga-warga di tempat ini juga tidak merasa terganggu ya Ki ya. Oke, silahkan untuk teman-teman yang muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mangga urang madoa ka Allah Subhanahu wa taala anu tos nyiptakeun alam dunia ieu jeung pangesina termasuk segala makhluk. Nah, khususna almarhum Iwan bin Adam binti Hawa anu tos nanggung di awal mugia sing jadi ahli syurga Allah ditenangkan dina pakuburanana, terima iman Islamna, dihampura kana dosana waktu ke cuman di alam dunia. Mangga urang ngadoakeun ka almarhumah umumna nu aya di makhluk-makhluk astral nu aya di dieu biasanya ketenangan dina sagala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Illa khadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususon illa khadrati jami'il kubur ya kubur muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ila bariha wa bahriha wa illa arwahi khususon illa ruh almarhum Iwan bin Adam bin Hawa muslimin muslimatna wal mu'minin wal mu'minatna wa antahum illa rabbuka wa la antahum ila kuburi wa nikmati wa karomati bi barakatna al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sirotol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma li syaitanir rajim wa lil manil khadim wa lil wajhi khadim wa li kalimati tamat da'watil mustajab akhilil hasani wal husaini min anfusil haq inal qudrat wa na'zina wa inal si wal zini al wadi majid tamil umur wa safi jasad wa qli hajat almarhum Adam ya Adam ya Adam ya
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Huruhara, itulah tadi hasil daripada explore dan juga mediumisasi kita di tempat yang kabarnya di tempat ini banyak sekali gangguan daripada beberapa makhluk astral yang ada di tempat ini. Pertama tadi kita sempat bermediumisasi dengan sosok hitam besar dan memang disitulah daerah kekuasaannya, dan ketika kita bertanya mengapa dia sering kali mengganggu warga di sini dan bentuk gangguannya itu selalu warga itu dibuat linglung, karena memang itulah pekerjaannya dan itulah kegiatannya gitu. Dan ketika kita tanya juga di tempat ini dia sudah tinggal sejak ratusan tahun yang lalu, dan tadi juga dia sempat menyelipkan pesan untuk warga yang ada di tempat ini, mungkin untuk kedepannya ketika kita lewat tempat ini ataupun lewat di tempat-tempat yang mungkin sepi dan juga terkenal angker, bolehlah mungkin untuk memberikan salam gitu ya. Walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya, tetapi alangkah baiknya kita juga saling menghargai. Walau mau jahat ataupun baik, mereka pun tetap makhluk ciptaan Tuhan juga. Kecuali kalau memang mereka itu berani mengganggu ya, menyakiti tubuh kita sampai mungkin menghilangkan nyawa, barulah itu kita lawan. Tetapi kalau misalkan mereka tidak mengganggu dan hanya ingin menetap, ya sudah, kita biarkan saja, dengan catatan mungkin tidak ada lagi warga di tempat ini yang bicaranya sembarangan. Dan yang kedua, kita sudah bermediumisasi dengan sosok siapa tadi tuh namanya, lupa lagi, Juarsi. Nyi Juarsi itu memang katanya sosok kelong wewe, dan memang wujudnya seperti bukan kelong wewe, wewe gombel, dan memang bentuknya seperti itu ya. Jadi ya kegemarannya juga seringkali mengganggu warga yang ada di tempat ini dengan cara ya ditampakkan. Kadang dia suka berubah bentuk sesuai dengan apapun yang dia inginkan. Dan tadi kita juga sempat bernegosiasi dengan sosok beliau bahwa bagaimana kalau nanti untuk kedepannya jangan lagi untuk mengganggu ya, kecuali mungkin orang-orang yang berniat jahat di tempat ini ya, barulah itu terserah mereka gitu. Nah itu kira-kira tadi kan kita sempat mau ngedoain pocong yang di sini, itu terdengar ada suara tepuk tangan di belakang kita, itu maksudnya apa Ki? Ya mungkin merasa nyaman atau tenang lah gitu kan, kehadiran tim gitu kan di sini. Gitu kan. Gitu. Oke. Nah, aku mau nanya ke Teh Amel nih. Tadi kan kita sudah sepakat untuk membantu jiwa si sosok pocong ini karena mungkin dia itu jin korin dari orang yang mungkin dikorbankan ya. Tapi mungkin ada keraguan daripada sosok pocong ini. Nah, setelah didoakan Teh, jiwanya sekarang seperti apa? Beliau udah merasa nyaman ya, udah merasa ini, pokoknya udah aman dia gitu. Oke, dan mudah-mudahan setelah kita datang ke tempat ini tidak ada lagi kabar bahwa ada warga yang diganggu oleh sosok pocong ya, ataupun sosok-sosok yang lainnya. Walaupun kemungkinan besarnya akan tetap terjadi karena yang namanya siluman, yang namanya iblis itu memang kesenangannya mengganggu orang gitu. Kita juga tidak bisa asal membunuh mereka ataupun asal mengusir mereka ya, karena untuk keselamatan kita juga, yang penting kita sudah mendapatkan poin penting daripada video kita pada malam hari ini, dan juga pesan pentingnya tetaplah hargai mereka yang mungkin tak kasat mata, karena mereka pun hidup berdampingan dengan kita walaupun berbeda dimensi. Dan sekian video kita pada malam hari ini. Buat kalian yang suka dengan video kita pada malam hari ini, jangan lupa mampir di channel Huruhara Horor dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huruhara Horor. Dan buat kalian yang ingin rumahnya ataupun tempat usahanya dibersihkan ataupun tubuhnya yang dibersihkan yang mungkin terkena santet ataupun guna-guna, silahkan kirim email ke emailnya huruharahoror90@gmail.com khususnya untuk warga Kabupaten Subang.
Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel Kirespati dan juga Teh Amel undur diri. See you on the next video. Dadah.